Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi materi pengantar teknologi informasi sampai pada bagian ke-8. Bahasa komputer dan pembuatan program. Jadi selama ini kita membagi dua ya, yang disebut dengan brainware itu atau pengguna komputer itu. Di satu sisi adalah pembuat aplikasi, di sisi lain adalah pengguna aplikasi. Jadi misalnya kalau saya menggunakan Windows, maka saya adalah pengguna. Nah, siapa yang bikin Windows? Nah, gitu kan ya, siapa yang bikin sistem operasi MS Windows? Ya, para engineering atau engineer di Microsoft ya, para programmer di Microsoft. Jadi mereka lah yang nanti yang kita bahas, yaitu tentang programming, pemrograman, bahasa komputer ya, pembuatan program. Istilah program sekarang lebih banyak dikenal dengan istilah aplikasi ya. Aplikasi kita batasi mungkin aplikasinya aplikasi di PC ya, karena kalau kita masuk ke smartphone itu ada juga aplikasi, tapi semoga nanti juga bisa kesinggung sedikit ya, karena 5 tahun terakhir ya, sejak adanya Android, aplikasi atau program yang ada di komputer itu dibawa juga ke smartphone dan tablet PC. Jadi artinya apa-apa yang bisa kita kerjakan dengan PC, dengan komputer, dengan laptop, itu bisa juga dibuatkan versi mobile atau versi Android atau versi iOS untuk yang Apple atau iPhone ya. Jadi sedikit banyak nanti multi user, bukan multi ya, dua aja ya, dual user gitulah ya. Seseorang itu bisa menggunakan MS Office di laptop, di PC berbasis komputer. Ada juga menggunakan aplikasi Office berbasis smartphone, tablet PC yang biasanya bersistem operasi Android dan iOS ya, atau iPhone. Oke, nanti kita harapkan kita akan bahas beberapa hal, diantaranya bahasa pemrograman secara umum, kemudian karakteristiknya, tingkat-tingkatannya. Jadi bahasa paling tinggi itu yang paling mudah ya, tingkat rendah yang paling sulit. Kemudian cara pembuatan program, nanti dijelaskan dua pendekatan, yaitu terstruktur dan orientasi objek. Jadi kalau terstruktur itu lahir pada zaman masih tekstual dulu. Kemudian yang berbasis objek itu mulai muncul sejak adanya Windows. Nah, Windows pertama kali ya, Windows 3 atau Windows berapa itu ya. Ada di video sebelumnya ya. Pada dasarnya komputer adalah mesin yang dapat diperintah. Perintahnya pakai apa? Perintahnya pakai program. Pada awalnya perintah itu berbasis bahasa mesin ya, mungkin bagi Anda yang pernah mempelajari assembler, dulu dipelajari di mata kuliah arsitektur komputer kalau tidak salah. Ada move, ada add ya, jadi perintahnya singkat-singkat. Kenapa disebut bahasa mesin? Karena zaman itu masalah memori itu penting sekali ya. Memori itu mahal gitu lah ya, memori itu mahal. Sehingga harus dibuat program itu sesingkat-singkatnya. Tapi kalau sekarang kan ya udah enggak ya. Sekarang memori udah murah gitu ya, lebih komputer udah cepat gitu. Sehingga perlahan-lahan bahasa assembler ini mulai jarang digunakan. Kemudian naik ke bahasa yang lebih tinggi. Kata tinggi di sini artinya menyerupai bahasa manusia. Bahasa manusia kita asumsikan secara internasional menggunakan bahasa Inggris. Maka sebagian besar bahasa-bahasa pemrograman tingkat tinggi ya,
dia disebutkan bahasa tingkat sangat tinggi, jadi ada kata sangatnya. Itu menyesuaikan dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh kita berinteraksi dengan sesama manusia, jadi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi ada perintah for, ada perintah loop, ada perintah if ya, jika, dan seterusnya. Itu adalah bahasa-bahasa yang dibuat semirip mungkin dengan bahasa manusia. Nah, jadi dasarnya adalah bagaimana manusia itu berinteraksi dengan manusia menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu diterapkan ke komputer gitu. Jadi kedepannya nanti manusia itu akan berinteraksi dengan komputer pakai bahasa pemrograman. Kedepannya nanti ada namanya AI, Artificial Intelligence. AI itu mengupayakan komputer itu bisa pinter gitu, bisa ngerti apa yang dimaui oleh manusia, tetapi sebelumnya diajarin dulu gitu, diajarin dulu ya, jadi ada proses namanya learning library kalau nggak salah ya, jadi semacam memberikan prosedur-prosedural, function-function, sehingga ketika kita membutuhkan, kita tinggal panggil. Istilah panggil itu ada dua versi ya. Kalau zaman dulu istilah dipanggil itu artinya memanggil functionnya. Functionnya dipanggil, dituliskan. Seperti kita menuliskan kalau di Excel ya, misalnya sum. Nah, itu sebenarnya dipanggil gitu. Nah, kesini pemanggilan tadi bisa berbasis voice, suara. Nah, itu bisa Anda lihat di Google Voice ya, ketika Anda suka main, bahkan kalau di TV suka ada yang viral itu ya, anak kecil main tebak-tebakan dengan Google, ditanya ini, ditanya itu gitu kan, Google bisa jawab. Kenapa? Karena Google itu sudah diberi referensi yang lengkap tentang sesuatu yang nanti mungkin ditanyakan oleh orang tersebut gitu, ya. Oke, kita bahas bagian pertama, bahasa pemrograman secara umum ya, kata umum di sini mungkin definisi ya. Bahasa pemrograman merupakan kumpulan simbol atau kode. Jadi kalau kita bicara simbol, kode itu adalah lambang-lambang perintah ya, yang dipakai untuk menjalankan komputer. Kata menjalankan komputer berarti memenuhi fungsi-fungsi, misalnya menampilkan, mencetak, kemudian menjumlah ya, komputasi berdasarkan aturan sintak atau grammar. Grammar itu dalam bahasa ya. Tapi kalau di pemrograman namanya sintak biasanya, sintak yang dimiliki. Jadi sintak atau grammar nanti akan khas bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman PHP, bahasa pemrograman Pascal ya. Kemudian zaman dulu ada namanya Clipper gitu ya, dan seterusnya, basic ya, visual basic dan seterusnya, itu adalah spesifik ya, jadi masing-masing beda-beda, meskipun nanti kita bisa lihat ya, mungkin hampir 60% itu sama, mirip gitu. Karakteristik atau sifat dasar dari perintah-perintah yang ada dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, mempunyai input sama output. Tidak ada ya, karena kenapa prosesnya tidak ada? Nah, proses itulah yang dikerjakan oleh program yang kita buat gitu. Jadi Anda menginputkan berapa? 2. Kemudian simbol plus, kemudian 2 lagi. 2 tambah 2. Maka komputer akan memproses dengan bahasa yang dipahami sehingga menghasilkan 4. Nah, jadi ada inputnya 2 plus 2, outputnya adalah 4. Kemudian harus bisa melakukan perhitungan, bisa melakukan kendali, atau di sini disebutnya adalah kondisional, uji kondisional. Jika begini maka begini, jika begini maka begini ya. Kemudian ada perintah, misalnya operating file, misalnya ya, memindah, menyimpan ya, mencari. Ini biasanya dikembangkan lebih lanjut pada saat menggunakan database ya, database. Jadi database itu dipakai untuk menyimpan. Jadi kalau program itu tidak bisa disimpan, awal-awal kita belajar bahasa pemrograman itu biasanya hanya
simpan file codingnya aja, hasilnya tidak disimpan karena belum dibahas tentang database. Jadi setelah pertemuan tengah-tengah biasanya dikenalkan dengan database. Ya, bisa dilihat sini. Ada beberapa tingkatan dalam bahasa pemrograman. Nah, ini disebutkan ya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, yang generasi pertama. Bahasa mesin ini biner banget gitu ya, biner banget. Kedua naik lagi, generasi kedua bahasa assembly itu kategorinya termasuk bahasa tingkat rendah. Ya, di sini disebutnya tidak menengah, tidak ada ya, langsung bahasa tinggi. Ada generasi ketiga itu ada Fox Pro database ya, Access database, C++, nanti dikembangkan lagi jadi si Crash ya. Untuk Eiffel saya belum pernah lihat ini Eiffel. Simula pernah sedikit, Fortran pernah belajar ya. Jadi Fortran itu biasanya dipelajari untuk orang sains, orang MIPA ya. Karena nanti arahnya ke pemrograman berbasis sains. COBOL itu common business, berarti untuk bisnis ekonomi ya. Basic itu pertama sekali. Bahasa basic itu pertama sekali di zamannya DOS sudah ada ya. Terus naik ke versi yang generasi keempat. Itu ciri khasnya adalah visual natural. Jadi kata visual berarti tampilannya sama seperti saat nanti dijalankan. Untuk operasi Windows itu menggunakan model Windows jendela-jendela gitu ya, form gitu. Seperti Anda misalnya ngeklik menu itu kan muncul jendela lagi ya. Makanya disebutnya Windows ya, Windows itu jendela. Jadi jendela itu dalam pembuatannya disebut dengan form biasanya. Nah, bagaimana form tadi itu dibuat? Itu menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Kan kita suka meletakkan barang itu numpuk-numpuk ya, tumpuk ya. Nanti kalau kita ingin melihat yang paling atas, kalau sudah disimpan di paling belakang kan gitu. Sama. Itu kebiasaan manusia itu dipindahkan ke aplikasi yang ada di komputer atau di Windows dalam hal ini. Tingkatannya sangat tinggi. Kata sangat tinggi artinya diupayakan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, ini ada tambahkan nih. Bahasa natural namanya Microsoft Sound. Nah, ini dikembangkan lagi dengan kalau dalam Google itu namanya Google Voice ya, Google Voice. Oke, kita pelajari satu-satu. Bahasa tingkat rendah, bahasa mesin. Ini terus terang saya belum pernah mencoba ya, karena levelnya level programmer, kemudian levelnya adalah level zaman awal-awal gitu. Bisa jadi ini ada disebutkan mesin IBM terapkannya ya. Ini barang mewah ya, barang mewah zaman dulu. Jadi misalnya kita akan menjumlahkan dua data ya. Tentu saja punya keterbatasan ya, tidak sehebat sekarang ya. Tidak sehebat sekarang. Jadi sisi manusiawinya lemah sekali ya. Karena memang saat itu belum berkembang ya, teknologinya belum berkembang. Kemudian naik lagi bahasa assembler. Nah, ini baru sudah jadi bahasa pemrograman ya. Jadi kalau bagi Anda yang teknik informatika biasanya dulu mempelajari namanya register. Ya. Dulu saya pernah belajar ini hanya untuk melatih logika biasanya, ya, karena tidak diterapkan. Ya, add, ya, store itu menyimpan, multiple itu perkalian, add itu jumlah. Ya, divide yang membagi, move itu memberi nilai ya, dan seterusnya. Nah, kita break dulu, nanti sampai sini kita lanjut lagi.